kita buka-bukaan nih. Pesan yang pertama buat Kementerian Agama. Jadi Haji Kosasi, Haji dikasih, ongkos dikasih sama anak. Luar biasa. Kartu nusuk. Dari kementerian mengatakan bahwa kartu nusuk sudah 90% terisi. Sudah 10 hari di sini belum punya kartu nusuk. Nah, sementara persyaratan masuk ke Masjidil Haram itu harus punya kartu nusuk, diperiksa. Kalau seandainya kita tidak bisa masuk ke Arafah yang punya kartu nusuk, kita akan melakukan Oke, hari ini tanggal berapa, bro? tanggal 2 Juni 2020. Good. 2025 masih di Mekah Al Mukarramah ya. Hotel Nih. Omar. What? Ya, ini kita tuh hotel nomor 513 ya. Al-Masyir. Ya, kita berada di Raudhah ini ya. Nah, alhamdulillah kita sekarang sedang berbincang ringan ya di depan hotel nih bersama Abah nih dari Surade, dan juga ini bos kita Bro Haji Johan ya. Oke. Ya. Johan SPD. Iya. Ada pertanian, Pak. Ya. Oke, kita berbincang ringan ya. Nah, saya ingin tahu nih, Abah, gimana nih kesannya yang dirasakan. Udah berapa hari kita nih? Udah hampir 2 minggu, Bah, di sini. 2 minggu. Gimana, Bah, di sini, Bah? Kalau dipikir tidak ada untuk membandingkan. Tidak ada untuk membandingkan. Oh, tidak bisa dibandingkan, Ya, Bah. ya. Kenapa, Bah? Kenapa kita bisa berangkat ke sini, orang nggak punya, tapi kita bisa berangkat ke sini Dengan ridho Allah ya, dengan ridho Allah, dengan undangan Allah, dengan dorongan anak-anak. Oh. Jadi Abah ada rasa sedih, Bah, ya? rasa sedih gitu. Ya, gitu. Jadi Haji Kosasi Haji Kosasi, Haji dikasih, ongkos dikasih Ongkos dikasih sama anak. Luar Jadi biasa. dari Allah juga gitu. Iya, dari Allah juga. Tapi Tapi sama sama anak-anak dibiayain sama Abah. Oh iya. Tapi saya enggak ingat-ingatkan ke biaya enggak. tuh. Oh, jadi Abah ini merasa ini adalah sebuah anugerah ya, Bah ya? Iya, iya. Oh, Haji ini karena Pas lagi anaknya datang. oh, alhamdulillah ini kebetulan nih. Kebetulan ini ya ini Pak Dokter Jody ini. Ini sedang mewawancari Abah nih. Oh. Katanya ya Abah sampai terharu bisa hajian ke sini gara-gara punya anak yang namanya Pak Dokter Jody katanya, Pak. Ya bener nih, alhamdulillah nih. Ya luar biasa. Oke. Gimana? Kemana lagi, Cek? Ke masjid. Oke, sekarang Bro Haji Johan nih. Bro, Ya, nah kita terus terang aja ya. ya kita buka-bukaan nih. Bukan aja ya. Oke. Pertama dulu kesannya aja lah. Ya. Dulu yang baik dulu, Bro. Yang baik dulu. Yang baik ya. Jadi kita di sini alhamdulillah dari hari pertama yang tadinya kita khawatiran akan dipisah dengan mahram kita, kita dengan modal nekat akhirnya bisa bersama. Ya. Itu pun dengan kenekatan kita. Itu kesan pertama. Alhamdulillah. Oke, Bro. Saya potong dulu. Nah, jadi begini. Tahun ini sangat berbeda ya dari tahun sebelumnya. Jadi kita nih jemaah haji ini dibagi menjadi 8 syarikah. Kebetulan saya dan Bro Haji Johan ini pisah syarikah. Kalau Pak Bro Johan ini sama dengan saya syarikahnya. Kalau istrinya dengan istri saya sama. Jadi harusnya berpisah. Nah, katanya qadarullah, tapi sampai hari ini kita masih bisa tetap bersama. Oke, lanjutkan. Tapi Bro. enggak sekamar. Hah? Tapi enggak sekamar. Nggak bisa, Bang. Kalau Enggak ada suami kamar berkah enggak? Enggak ada kamar belum berkah. sampai hari ini, Bang. Sampai sekarang apa? Oke, lanjutkan, Bro. Itu yang pertama. Pertama ya. Yang kita mendapatkan anugerah dari Allah, kita masih bisa menemani istri ke sini. Perjuangan saya mendampingi istri bukan hal yang mudah, tapi ini semuanya adalah
tidak udah direncanakan oleh Allah. Tidak ada yang kebetulan dalam hidup ini, semua takdir Allah. Yang kedua mengenai kartu nusuk. Oh, yang kedua. Oke, sekarang kartu silakan buka-bukaan apalah. Kartu nusuk. Ya. Dari kementerian mengatakan bahwa kartu nusuk udah 97% terdistribusi. Kenyataannya itu tidak. Saya aja dengan Pak Bro Maskur, Haji Maskur, itu kita berjuang sendiri untuk mendapatkan kartu nusuk. Sampai kita menunggu 10 hari. Dengan 10 hari itu kita harus ketenangan kita itu pas ke Masjidil Haram terganggu secara psikologi, jiwaan. Karena kita dikejar-kejar askar. Karena kalau tidak kartu nusuk, kita suruh pulang. Nah, seperti itu Pak Bro Maskur. Oke. Tambahin lagi sama Bro Maskur. Ya, memang. Sekarang Pak Maskur apa kesannya? Ya, oke Pak. Ya Pak. Jadi tadi melanjutkan Bro Haji Johan ya, memang ada aturan baru nih selain syarikah tadi. Sekarang itu masuk ke kota Mekah dan juga masuk ke Masjidil Haram itu harus ada identitas yang dinamakan kartu nusuk. Nah, kemarin kita ini sudah 10 hari di sini belum punya kartu nusuk. Nah, sementara persyaratan masuk Masjidil Haram itu harus punya kartu nusuk, diperiksa. Seperti ini kan. Nah, ini nih. Ini yang dinamakan kartu nusuk ya. Kartu nusuk ya. Baru kita terima kartu nusuk ini setelah 10 hari, bayangkan. Sehingga kita ucing-ucingan ya. Dengan askar itu tentara yang jaga Masjidil Haram. Nah, begitu Pak. Oh, kalau saya kesannya ya, Pak ya. Iya. Abang menanyakan kesan Ya. Bro Haji Maskur. Kalau saya juga hampir sama dengan Bro Johan ya. Kesan baiknya luar biasa sampai hari ini dengan berbagai tantangan. Alhamdulillah. Tapi mau tanya anaknya berapa? Anak saya 3 Bang. 3 ya. Satu. Yang satu baru lulus dari pesantren SMA. Yang kedua mau masuk ke SMP. Yang ketiga baru 5 tahun Bang. Ini masih muda Bang usianya. Oke. Ya. Oke. Lanjutkan kesan dan pesan Bro Haji Maskur. Ya tadi kesan saya alhamdulillah sama ya dengan Abah dengan Bro Johan. Alhamdulillah qadarullah saya dengan istri dengan adik. Dengan adik saya bisa ibadah haji tahun ini ya. Nah, kemudian tadi kesan yang lainnya luar biasa lah, penuh tantangan di tahun ini ya, hajian tahun ini. Tetapi tantangan tentunya harus diperjuangkan ya. Dan alhamdulillah ketika perjuangan ini menghasilkan solusi, ini luar biasa Pak, luar biasa. Nah, sekarang terakhir dari saya dulu. Tadi kan kesan ya, yang terakhir pesan. Nah, kita pesan, saya pesan ya kepada pertama pemerintah Indonesia mungkin ya. Pesan saya sebagai warga Indonesia, ya mudah-mudahan haji tahun berikutnya lebih baik lagi ya, jauh lebih baik lagi. Saya tahu nih manajemen atau pengelolaan haji dengan dibagi 8 syarikah ini tujuannya untuk pengelolaan haji lebih baik lagi. Tetapi implementasinya memang tahun ini kalau kata saya ya dan kata Bro Johan ini seperti apa? Kelinci percobaan. Bukan kelinci madu, bukan. Kita itu kelinci percobaan. Iya. Tetapi nggak apa-apa. Ya. Pesan Bro Maskur. Ya pesannya tadi kalau ada informasi misalkan dari Kerajaan Arab Saudi, jadi ditindaklanjuti secepatnya ya. Ya, oleh kementerian. Oleh kementerian sehingga antisipasi hal-hal terburuk dampak dari kebijakan. Betul. Ya. Nah, sehingga tidak seperti sekarang. Nah, hal-hal kecil juga ya saya lupa. Misalkan masalah koper, ada yang sudah 10 hari belum menerima koper, bayangkan. Karena berbagi syarikah. Ya, ya gitu. Ya, oke, pesan apa pesan? Pesannya apa Pak nih hajian Ya. ini Pak? Terima kasih kepada pemerintah Arab Saudi yang sudah melancarkan pelaturan dan perjuangannya. Tapi namanya juga penghuni itu mau yang lebih baik Ya, gitu lebih lah. baik ya. Pesannya apa? Pesannya, ya. Ingin lebih baik. Pengen lebih baik. Lebih baik. Ya. Ada pesan khusus, Bro? Oh ada. Apa tuh? Pesan yang pertama buat Kementerian Agama, terutama buat Menteri Agama yang baru. Bapak menyarankan bahwa kita mengutamakan kenyamanan dalam haji. Yang kedua juga mengenai keutamaan ibadah haji. Tata caranya rukun, wajib haji. Emang itu penting Bapak. Tapi Bapak harus lihat Pak, bahwa di sini tuh banyak permasalahan yang terjadi Pak. Pertama yang tadi dikatakan oleh Bro Haji Maskur, bahwa yang beda mahram
itu katanya bisa disatukan. Itu bohong Pak, tidak ada yang bisa disatukan Pak. Sampai saat ini kita mengecek ke beberapa sektor, tidak ada yang disatukan, semuanya terpisah Pak. Itu yang pertama. Padahal saya kesini itu tujuannya ingin mendampingi istri Pak. Saya sebagai pendamping Pak, kayak gitu. Tapi kenyataannya, wallahu alam Pak, tidak bisa Pak. Tapi saya alhamdulillah rezeki dari Allah saya bisa mendampingi, itu pun atas dasar usaha kita, perjuangan kita Pak. Tapi yang lain, contoh kayak Bu Tuti dari Bogor tetap bisa dengan suaminya di Mispalah, Bu Tutinya di sini, dan pasti banyak yang lain. Yang kedua, antara yang mendampingi orang tuanya yang udah tidak, yang lemah ya, itu sama Pak, terpisah juga, dan dia tidak bisa mendampingi. Ini harus menjadi catatan khusus buat Menteri Agama yang baru untuk kedepannya. Katanya ingin lebih baik. Tolong bagi para amir haji di sini, para sektor, para daker, apalah itu namanya, tolong kasih laporan apa adanya. Jangan hanya manis untuk Bapak Menteri Agama aja. Kenyataan di sininya nol Pak, nol besar. Nusuk 97% sudah terdistribusi, bohong. Kita kloter 39 contohnya, dari 430-an ya yang kita berangkat itu, hampir 130 belum terima kartu nusuk, dan itu semuanya sangat menyulitkan buat kita. Kenapa? Karena nusuk itu Pak harus per orang dipotong oleh syarikahnya, dan itu tidak ada distribusi yang baik Pak, seperti itu. Sampai hari ini nusuk masih banyak yang belum terima. Wallahu bi'asawab, bagaimana dia bisa masuk ke Arafah. Mungkin itu catatan buat Menteri Agama. Yang kedua, kalau seandainya kita tidak bisa masuk ke Arafah yang punya kartu nusuk, kita akan melakukan Oke. Ya, itu semata-mata bentuk kecintaan kita ya untuk negara kita dan juga khususnya jemaah haji Indonesia. Oke, kita akhiri podcast siang hari ini dengan sama-sama salam mubarakah. Salam ke Habib Haji Doli. Haji Doli. Sama-sama menantu ini. Oke, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.